Kesimpulan keputusan Komisi 4 DPR RI 1, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait. Apakah ada tambahan? Ada yang mau nambahin? Setuju. Kedua, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti ke proses hukum yang tegas, tuntas dan transparan kepada pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang sebagai bentuk penegakan hukum agar tidak terulang kembali di daerah lain. Ketua, izin. Ya. Jadi, poin 2, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melanjutkan ke proses hukum yang tegas dengan melibatkan instansi terkait. Jadi, setuju Pak Menteri ya? Ya, oke. Melibatkan izin Bu Ketua. Bu Ketua untuk poin 2, Johan Bu Ketua yang tidak jadi interupsi tadi. Oh ya. Ya. Aduh. Perlu dikasih tenggang waktu Bu Ketua. Oh ya, jangka waktunya Ya. kita kasih kesempatan berapa lama gitu ya? Pak? Kan dari awal Pak Menteri sudah bilang 20 hari sejak penyegelan kan. 20 hari 20 pencabutan. hari. Iya, 20 hari pencabutan. Pencabutan, Ya. tapi sekarang kita kasih waktu lagi berapa lama untuk mengungkap ini Pak Menteri? Ya 20 harinya 28 Pak, libur nanti. Gini Pak Menteri, Pak, pesan pembongkarannya Presiden sudah Bapak lakukan, kan sebelum 20 hari sudah dilakukan. Tapi untuk kita masyarakat juga menuntut siapa di balik semua ini. Nah, Bapak bilang kan masih dalam penyelidikan. Nah, kita mau masih dalam pemeriksaan. Nah, kita nih masyarakat kita juga sebagai wakil rakyat menunggu-nunggu siapa sih yang jadi dalang daripada semua ini. Kita minta Pak Menteri menyampaikan pada kita, Bu, kasih waktu saya berapa minggu apa-apa gitu. Interupsi pimpinan, Heri Dermawan. Ya. Bu, kalau masalah waktu semua kan bukan di tangan Pak Menteri sendiri, Bu. Betul, kan ada tapi pihak Pak Menteri penyidik bisa dan lain berkoordinasi. sebagainya gitu. Nanti Pak Menteri bilang 10 hari, ternyata mereka 12 hari, kita marahnya ke Pak Menteri nanti. Nah, tapi Kan kalau Pak Menteri memang sanggup, berkoordinasi dengan teman-temannya ya, sendiri. kalau Pak Menteri memang sanggup menentukan waktu, wah, kita senang sekali Pak itu. Terima kasih Pak. Ibu mungkin itu jangan tulisannya jangan melibatkan tapi berkoordinasi ya, berkoordinasi. Dan bekerja sama. Jangka waktunya mungkin secepatnya Bu, jangan dibatasi. Secepatnya bisa 2 hari, 3 hari. Bukan bebannya ke kita. Karena kalau pemeriksaan kita sudah bisa tahu, tapi begitu menyangkut ke hukum kan pihak lain Ibu. Ini bukan kami aja Pak yang ingin tahu, tapi kita atas nama rakyat ingin tahu. Ya, Mudah-mudahan bisa secepatnya. Izin Bu, sebelah kiri Bu. Mau saya begini Pak, Bapak bisa menentukan tanggal misalkan yang terkait pelanggaran administratif misalkan sanksi administratif itu kan nggak perlu melibatkan yang lain. Bahwa kemudian kita ingin usut secara hukum tuntas sampai pemidanaannya misalkan koordinasi dengan kepolisian, Bareskrim misalkan, Bareskrim sudah nerima. Berarti Jadi tulisannya di situ. kalau yang kayak gitu jangan tadi melibatkan hukum karena nggak sendirian. Tapi begitu dikasih batas waktu, janganlah kami dengan yang lain. Padahal kalau hanya soal misalkan saksi administratif saja, kita meskipun tidak menginginkan itu kan sudah nggak perlu dengan yang lain. Karena sudah punya kewenangan. Ya. Izin Ketua,
Kalau itu ditambahkan 20 hari kerja sesuai dengan kewenangan yang ada di KKP gitu aja Bu, selesai Bu. Nggak bisa. Izin Ibu Ya, Ketua. ini aja, Kak. Ketua. Sebelah kiri Ibu Bu Ketua. Bu Alin. Ya, saya rasa ini kan kami sudah mendengarkan penjelasan dari Kementerian KKP bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti atau seperti apa proses hukumnya. Tentunya harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Tentunya ini tidak hanya satu KL yang berkaitan. Makanya itu untuk waktu, Bu Ketua, kita minta secepatnya. Tapi tidak bisa menentukan juga waktu 20 hari karena takutnya melewati dari hari tersebut nanti KKP karena yang memiliki mitra Komisi 4 hanya KKP, tapi yang kemitraan lainnya kan bukan di kemitraan kami, Kak. Jadi mungkin untuk pembatasan waktu tidak perlu, tapi kita meminta secepatnya agar memberikan kepastian kepada masyarakat nelayan. Terima kasih. Izin Bu Ketua, saya melanjutkan usul saya. Ya, saya mengajukan waktu itu karena dari kesimpulan yang diajukan sendiri oleh KKP dalam paper ini. Dia mengatakan pertama menindaklanjuti proses investigasi. Ini kita belum minta, mereka sudah meminta dirinya sendiri untuk melanjutkan investigasi. Jadi bukan tidak ada kewenangan gitu. Karena itu saya ingin melanjutkan apa yang ditawarkan oleh Menteri KKP dalam paper ini dengan memberikan batas waktu sesuai juga dengan ingat pesan Presiden itu jangan dipotong-potong. Presiden itu bilang bongkar dan usut. Kita baru bahas bongkar tadi Bu Ketua. Pengusutannya belum jelas, tidak ada target waktu, makanya saya minta tambah waktu. Terima kasih Bu Ketua. Baik, mungkin kita bisa tulis secepatnya, selambat-lambatnya 20 hari. Interupsi Bu Izin Ketua. Ibu Ketua. Ini ada dua hal, izin saya. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama itu adalah koordinasi, yang kedua kan memang yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pak Menteri KKP beserta jajaran. Izin saya bersaran ini kita jadikan 2 poin kesimpulan. Yang pertama poin 2 itu adalah Komisi 4 DPR RI meminta itu sudah menindaklanjuti proses hukum berkoordinasi dengan instansi terkait. Poin ketiganya adalah Komisi 4 DPR RI langsung saja menjadwalkan rapat sesuai dengan janji Pak Menteri 20 hari, menjadwalkan rapat tanggal berapa 20 harinya untuk mendengarkan penjelasan Pak Menteri beserta jajaran terkait pelaku. Izin Ketua. Bu Alin tunggu dulu Ya. sebentar. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, ini kan karena memang Pak Menteri sendiri sudah membuat pernyataan gitu loh. Nanti kalau terkait 20 hari di media, betul Pak Menteri? Ya. Batasan waktu yang diberikan oleh PSDKP itu 20 hari, penyidikan pemeriksaan 20 hari itu harus bisa dicapai. Iya, begitu. baik. Makanya oleh karena itu, nanti di batas tenggat waktu 20 hari, kita rapat lagi untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri. Jadi, dibunyikan aja kesimpulannya. Izin saya sampaikan sedikit ya. Jadi 20 hari sejak penyegelan. Kan 20 hari sejak penyegelan kan kita mencari siapapun yang kira-kira kan kalau seperti di Bekasi langsung ketahuan pimpinan. Di Bekasi kan PT-nya ada. Dari langsung kita bisa tahu, bisa kita bereskan dan bisa selesai. Yang ini nggak ada yang ngaku terus gimana? Kalau ngakunya di media. Ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus dia bilang buktinya mana saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi. Kan nggak bisa juga begitu. Itulah artinya proses pemeriksaan itu sesuai dengan kewenangan kita, itulah begitu. Izin Bu Ketua, Pak Pimpinan. Izin. Ini sudah ada 2 solusi yang ditawarkan oleh KKP. Di halaman 9, Pak Pimpinan, di halaman 9 KKP itu sudah menawarkan solusi. Ini kita masukkan saja dua-duanya ke dalam kesimpulan. 1, menindaklanjut Komisi 4 meminta KKP untuk melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Patsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku paling lambat 20 hari. Itu poin satunya. Poin kedua,
Komisi 4 meminta KKP untuk terus berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu pada peraturan yang berlaku. Ini solusi yang disampaikan, jadi 2 poin kesimpulan. Terima kasih Bu Ketua. Izin Bu Ketua. Sebelah kiri. Sebelah kiri Bu Ketua. Terima kasih. Di sepanjang 30,16 km itu sebaiknya dihilangkan. Maaf sebentar, ini kita tadi sepakat jam 1.30, apakah bisa kita perpanjang sampai jam berapa? Jam 22.15 menit cukup ya? Ya. Enggak. Oke. Silakan Pak. Ya. Sebaiknya Bu ditambahkan di Bekasi juga ada pelanggaran pagar laut. Kenapa enggak hanya di Tangerang yang dicabut? Jadi saran kami di Bekasi juga dimasukkan dalam poin 2 itu. Masih banyak seluruh Iya. Indonesia. Tidak diskriminatif, Bu. Ya, terima kasih. Apa nih jadi? Izin Bu Ketua. Kanan Bu Ketua. Riono. Oh. Ibu Ketua, kita kan pengen cari solusi dan ingin saling membantu, baik DPR ataupun teman-teman di KKP. Kesimpulan 2 ini menurut saya sudah cukup. Ya, udah bener. Ya, saya yakin kawan-kawan di KKP juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan. Sehingga poin 2 ini kita sepakati setuju, itu Bu Ketua. 20 hari. Kalau Pak Menteri misalkan jangan 20 hari dong, 30 hari. Saya setuju, tidak ada masalah. Yang penting ada jangka waktunya Ibu Ketua. Itu dia yang penting ada jangka waktunya. Jadi kita Ketua, izin Ketua, ini hati-hati menterinya bisa masuk penjara nanti. Jadi begini, pelanggaran administrasi itu di kewenangan menteri itu dikasih 20 hari, kalau pidana nggak bisa. Betul nggak? Tolong ini Pak Polisi jangan diem sampai ngomong lah. Mohon izin supaya tidak berpanjang lebar, mohon sekretariat ditayangkan seperti apa yang Pak Johan Rosihan tadi sampaikan gitu loh. Itu sudah terpisah Ketua, izin, antara Ketua. administrasi dan penegakan hukum Ketua, lainnya. mohon maaf, izin Ketua. Karena kita udah berbicara masuk dalam proses hukum yang tegas dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kalau seandainya ini patokannya hanya untuk di KKP, mungkin 20 hari oke. Tapi kalau berkaitan dengan instansi hukum dan juga kementerian lainnya, saya pikir juga ini ada koordinasi dengan Pemda dan Tangerang. Jadi mungkin kita kalau hanya KKP saya setuju dengan Kakak Johan. Tapi kalau berada keterkaitan dengan instansi lain, saya mohon maaf, dari rapat sebelumnya di periode kemarin, hasil dari keputusan dari Komisi 4 itu menjadi juga laporan di pihak-pihak terkait luar ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan kita hari ini harus betul-betul sesuai dengan aturan dan tidak jadi temuan di hari-hari yang lain berikutnya. Mohon dengan sangat pimpinan, mohon maaf ini saya menyampaikan karena bukan KKP sendiri, tapi ini terkait dengan pihak-pihak lain dan juga pihak-pihak hukum. Terima kasih. Izin pimpinan, kiri meluruskan saja. Jadi begini, sebetulnya ini sama semua. Kalau terkait pidana macam-macam tentu KKP nggak punya. Tadi Profesor Sekjen sudah menjelaskan kalau yang melawan peraturan perundangan khususnya peraturan menteri yang sanksinya hanya administrasi dan ganti rugi ya, itu bisa dilakukan. Yang kita minta itu. Tapi harapan kita semua pelaku nanti tidak hanya berhenti di situ. Tentu kita bisa bersama-sama, mungkin seperti usulan beberapa teman tadi sebutkan berikutnya dalam bentuk panja, pansus dan sebagainya. Nama-nama itu sekaligus informasi misalkan kita bisa dapat dari mana. Beberapa waktu yang lalu misalkan ada satu ormas yang melaporkan 6 orang kepada Barreskrim. Nama-nama itu kan bagian dari petunjuk awal. Nah saya kira kita dorong itu selama 20 hari sangat cukup. Dan saya berharap nanti nggak sampai 20 hari. Kemarin aja 20 hari ternyata 2 hari kemudian juga ikut langsung dicabut ya Pak. Nah, atau kita ambil jalan tengahnya sebagaimana pimpinan tadi sampaikan. Jawabnya nanti dalam raker berikutnya. Kita putuskan raker berikutnya kapan. Saya kira itu dalam rangka menyambut bulan Ramadan saya kira akan lebih bagus lah. Makasih.
Izin pimpinan. Barangkali ini singkatnya gini Pak Menteri, barangkali yang dari solusi penyelesaian permasalahan. Yang poin pertama itu saya kira masuk, tapi dalam kaitan ranah kewenangan KKP. Yang pertama. Yang kedua baru konsolidasi, koordinasi dengan kementerian kelembagaan lain untuk menuntaskan semua kasus yang terkait dengan masalah ini gitu loh. Mungkin dua itu aja. Ya kan? Gini aja, KKP sanggupnya berapa lama sih untuk mengungkap ini? Pimpinan, Bu Ketua izin sedikit saya menambahkan. Artinya kalau saya sepakat, poin saya Akbar pimpinan, saya sepakat pada poin 2 itu sudah ada komitmen bersama untuk melanjutkan pada ranah hukum. Itu poin pertama, kita bersepakat itu. Poin kedua adalah berkaitan dengan tahapan dalam proses hukum itu, nanti polanya dalam bentuk setiap rapat kerja dengan Kementerian Kelautan melaporkan tahapannya. Karena bicara pidana itu tidak boleh bicara tenggang waktu secepat mungkin. Sekali lagi, tidak boleh melibatkan. Sehingga tahapannya akan dilaporkan di setiap rapat kerja. Tetapi hari ini kita berkomitmen akan meneruskan ini bersama KKP tentu sebagai leading sektornya. Itu harapan kita. Terima kasih Bu Ketua. Mohon izin Ibu Ketua, Ibu Bapak sekalian, apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya semuanya sama. Maka oleh karena itu saya minta tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Johani tadi itu sudah sangat bijaksana. Poin 2 ini kita belah dua. Kesimpulannya, yang pertama sesuai dengan kewenangan KKP, di situ bisa kita muat rentang waktu, apakah rentang waktu dalam hitungan hari atau dalam bentuk undangan rapat raker berikutnya. Poin berikutnya, kesimpulannya adalah agar kementerian berkoordinasi dengan instansi lain. Nah, yang itu kita tidak bisa memberi tenggat waktu. Terima kasih. Setuju. Iya, maaf Ibu Ketua, saya mengusulkan justru poin 2-nya di drop Ibu Ketua. Kita masukkan solusi persoalan yang disampaikan tadi dengan 2 poin yang disampaikan Pak Johan tadi gitu. Ya, sama saja. Jadi dari sekretariat.